Good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Miss Rini is happy here. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. What should we do before start learning? We have to pray. Let's sing together. My right hand's my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, round and round your wrist. Swing to your front, have your nails curve, and then clap your hands, and then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. You everybody repeat after Miss Rini. Dear God, thank you for the beautiful morning. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Thank you everybody. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody. Good morning to you. How are you today? How are you today? Very well, very well, very well, thank you. Oke everybody, minggu ini kita akan belajar tentang tema air, udara, dan api. Subtema untuk minggu ini adalah tentang udara. Nah, Miss Rini punya video pembahasan tentang udara. Yuk simak videonya bersama-sama. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tema air, udara, dan api. Subtema untuk minggu ini adalah tentang U, D, A, R, A, atau bisa dibaca udara. Apakah teman-teman tahu apa itu udara? Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara adalah ciptaan Allah yang sangat penting dan berguna bagi manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Udara itu tidak tampak atau tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi udara itu bisa kita rasakan. Nah, sekarang coba teman-teman ambil kertas atau kipas atau menggunakan telapak tangan kalian. Coba kibaskan pada wajah kalian. Atau teman-teman juga bisa mengambil kipas angin ya. Kemudian nyalakan kipas angin tersebut. Nah, kira-kira apa ya yang dirasakan? Segar kan? Itu tandanya ada udara. Tekanan udara itu disebut dengan angin. Udara yang bergerak menghasilkan angin. Nah, apakah teman-teman tahu apa manfaat udara bagi manusia? Banyak sekali. Yang pertama, untuk bernafas. Yang kedua, udara untuk mengisi ban sepeda. Yang ketiga, untuk menggerakkan kincir angin. Dan yang keempat, untuk menerbangkan layang-layang, balon udara, dan pesawat terbang. Sifat dan ciri-ciri udara itu apa saja ya? Yang pertama, udara selalu menempati ruangan. Nah, seperti pada balon, jika diisi dengan udara, maka balonnya akan mengembang. Artinya, di dalam balon itu terdapat udara. Yang selanjutnya, udara tidak berbau, tidak bisa diraba, tetapi udara itu bisa kita rasakan. Yang selanjutnya, udara memiliki tekanan. Udara memiliki tekanan atau bisa dirasakan. Udara yang bergerak itu disebut dengan angin. Nah, apakah teman-teman tahu apa saja ya bahaya udara? Yang pertama, udara itu bisa menyebabkan polusi udara.
Nah, jika di perkotaan banyak kendaraan bermotor, maka akan menghasilkan polusi udara dan mengganggu pernafasan. Yang kedua, udara itu menyebabkan bau tidak sedap. Apalagi kalau kita ke toilet lupa membersihkan atau lupa menyiram, maka akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, udara itu dapat menyebabkan angin puting beliung. Apa ya itu angin puting beliung? Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebutnya dengan angin lesus atau angin bahorok. Nah, angin ini bisa menyebabkan rumah menjadi roboh, pohon-pohon juga bisa tumbang. Selanjutnya, ayo eksperimen meniup balon dengan asam cuka dan soda kue. Bahan yang diperlukan: botol berisi asam cuka, soda kue, dan 1 balon kecil. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menuang soda kue ke dalam balon dengan bantuan corong kertas. Cukup 2 sendok saja ya. Lakukan seperti videonya Miss Rini ya. Yang kedua, kemudian balonnya kita ikatkan di mulut botol. Nah, seperti contoh. Yang ketiga, kita masukkan soda kuenya ke dalam botol. Dan bagaimana reaksinya? Kita amati bersama ya. Nah, ternyata balon yang diletakkan di mulut botol bisa mengembang karena adanya campuran cuka dan soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan mendorong oksigen di atasnya sehingga membuat balon mengembang karena ada gas yang mengisi dan membuat permukaan balon yang elastis merenggang. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa oksidasi. Nanti teman-teman bisa mencoba ya percobaan ini di rumah. Selanjutnya, teman-teman membuat balon udara ya. Yuk, simak terus cara pembuatan balon udara.
Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang subtema udara. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Kalau teman-teman belum paham, nanti bisa diulang-ulang ya videonya. Jangan lupa untuk melakukan percobaan yang ada pada videonya Miss Rini. Dan teman-teman juga harus membuat balon udara. Ya, nanti kalau teman-teman sudah selesai, hasilnya bisa dikirim ke Miss Rini. Oke, ditunggu ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa selesai belajar. Let's sing together. My right hand, my left hand, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, round and round your wrist. Swing to your front, have your nail curve, and then clap your hands, and then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands, open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand in front of you and repeat after Miss Rini. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amen. It's time to go home. It's time to go home. Goodbye my friends, goodbye my teachers, goodbye all of you, and see you again. Goodbye my friends, goodbye my teachers, goodbye all of you, and see you again. Oke, goodbye everybody. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.